Nabiin nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi rasulillah amma ba'du. Yang kita muliakan dari Bapak Kepala Sekolah dari 12 Parangin, Bapak Wakil, Bapak Ibu Guru, staf TU, dan anak-anak yang berbahagia. Dalam kesempatan ini bersyukur sekali kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang masih diberikan kepada kita semua. Anak-anak sehat semua? Iya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang flu sekarang? Ada sedikit? Ya, alhamdulillah. Ya. Itu mari kita banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukuri nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mensyukuri nikmat dan selalu bersyukur untuk itu, maka nikmat itu akan ditambah-tambah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu anak-anak ya. Jadi jangan malah bersyukur, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah ya. Ya kan, kita sudah ada kesempatan untuk belajar di sekolah yang begitu mewah ya kan? Gurunya rajin, fasilitas sekolah cukup bagus ya kan. Jadi kita selalu bersyukur. Selanjutnya shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad soalnya sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, mari setiap kesempatan kita banyak melafazkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu mudah-mudahan kita dilapangkan dari sempitan, dimudahkan segala hajat, dijadikan anak-anak yang pintar, berilmu dan menjadi anak yang soleh. Amin. Dan nanti di yaumil akhir kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Untuk itu kita banyak berselawat. Aulin nasibi yaumal kiamati aksaruhum alaiya sholat. Barang siapa terbanyak dan banyak bersolat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan selamat dan nantinya bersamaku di yaumil akhir. Tidak mau selamat oleh Nabi, tidak mau bersama Nabi nanti di yaumil akhir. Untuk itu kita banyak bersolat. Baik, anak-anak semua, ada sebuah ayat yang mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may ya'zalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya lebih kurang begini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian karena harta, karena keluarga, anak-anak kalian melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalian lalai, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, tentu kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Bagaimana menjadi orang yang rugi itu? Kalau kita sebagai pelajar, sebagai pemuda, ya, sebagai pemudi, kita sibuk dengan kegiatan rutinitas kita, belajar lupa misalnya sholat. Belajar baik, tapi sholat kita tidak pernah lupa. Harus utama. Sibuk kita dengan HP misalnya kan,
dengan game, dengan olahraga dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai kita melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi janganlah kalian lalai, ya, mengingat Allah. Karena kalau kalian lalai, maka kalian termasuk golongan orang yang merugi. Allah SWT mengatakan, "Wallazikrullah wa aqimis sholata li dzikri." Untuk mengingatku, nah ini yang penting ini ya. Untuk mengingatku, dirikanlah sholat. Ya, dirikanlah sholat. Jadi kita tidak mengatakan, ya saya ingat. Dalam perjalanan saya ingat Allah. Dalam duduk saya ingat Allah. Sedang keluar kota saya ingat Allah. Tetapi Allah mengatakan, wa aqimis sholata li dzikri. Untuk mengingat aku, dirikanlah sholat. Karena walazikrullah fi akbar. Ya, mengingat Allah itu dengan sholat itu adalah perkara yang paling utama dan paling besar. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-sholatu ala waktiha. Sesungguhnya sholat adalah amalan yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa sholat, apapun amal kita, kita akan menjadi orang yang sia-sia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa begitu? Misalnya kita infak selalu, kita menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang selalu patuh kepada orang tua, tetapi tidak sholat, maka kita akan sia-sia. Maka sholat itu amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah SWT. Untuk itu, bapak kepala sekolah, guru-guru selalu ingin sholat berjamaah, berkumpul ketika azan, siap-siap kita. Jangan kita sengaja melambat-lambatkan. Lambat, akhirnya sholat sendiri, akhirnya ketinggalan, hilang. Sedang jam belajar kalian, izin sholat Pak, izin sholat Pak. Kenapa? Tidak ketika azan kalian langsung menuju tempat ibadah. Siap anak? Siap? Jadi tidak ada lagi yang sholat di kelas, ya. Karena dia sholat di kelas sendiri untuk menghindari fitnah. Sholat sendiri di kelas itu. Karena ada anak laki-laki, kalau yang perempuan ada anak laki-laki di sampingnya, ya. Jadi gimana kita mau fokus, mau kusuk di dalam sholat kita? Jadi tidak ada yang sholat di kelas, ya, di musola ada, di masjid, gitu ya. Ya. Selanjutnya ada sebuah kisah Abdullah bin Maktum. Dia seorang lahir semenjak kelahiran dia buta. Abdullah bin Maktum ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Walaupun dia buta, walaupun dia sudah tua, walaupun jalan dari rumahnya ke Batuan di bawah pohon-pohon kurma, ya kan? Tetapi tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini buta, sudah tua, dan tidak ada yang mampu menuntunku jalan ke masjid. Tidak ada teman, maksudnya kan? Apakah saya diberi keringanan untuk sholat sendiri di rumah? Iya, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, dengarkanlah dulu, Mas. Ya, dengarkan, ya. Akan tetapi, ketika dia berbalik, Rasulullah memanggil lagi, wahai Abdullah, apakah engkau mendengar azan? Iya, ya Rasulullah, dengar. Maka engkau wajib sholat berjamaah dengan kami di masjid. Nah, arti apa? Seorang laki-laki tua, buta, diwajibkan bagi Rasulullah sholat berjamaah. Apalagi kita, ya, kita sehat, lampu ada, motor ada, apa halangan sekarang, ya, sehingga sepi-sepi masjid, ya, musola sepi, ya. Nah, apalagi di sini masjid dekat ini. Siapa yang tinggal di B1? Yang tinggal di B1? Akhirnya, ya, makmurkan masjid, ya. Yang tinggal di Simpang Lembur, ya, dekat masjid. Kasihan, ya, masjid sepi, musola tak punya tunggu. Mari kita berjuang. Ya, sholat berjamaah itu Nabi Muhammad SAW bersabda utamanya 27 derajat.
27 derajat. Ada seorang sahabat, ya, ketika dia bertamu, ada tamu sholat isya, dia lalai. Akhirnya setelah tamunya pulang, dia mengejar mencari masjid kalau ada yang belum sholat berjamaah. Akan tetapi semua orang sudah sholat berjamaah. Akhirnya dia menyesal. Pulang ke rumah dia sholat 27 kali. Sholat isya 27 kali. Bukan main. Saking kesalnya tidak sholat berjamaah. Setelah tidur dia mimpi dia menunggang kuda dengan orang ramai, dia selalu ketinggalan, berpacu tetapi tidak pernah terkejar. Maka ada seorang menyahut, wahai Umar, namanya Umar gitu kan, engkau tidak akan mampu mengejar kami. Kenapa? Jawab Umar, karena engkau sholat sendirian. Maka hikmah sholat sendiri itu tidak akan seimbang dengan sholat berjamaah. Oke, mudah-mudahan karena terbatasnya waktu kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari ini, dan anak-anak semua, ya, khususnya yang laki-laki, mari sholat berjamaah. Ya, tidak ada sholat bagi laki-laki itu kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali di mana azan dikumandangkan. Insyaallah siap. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.